Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 4 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup Layak di Hadapannya. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 1 ayat 10 sampai dengan ke-12. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dalam segala kekuatan kuat kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bagaimana hidup layak di hadapan Allah, bagaimana hidup kami menjalani sebuah kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, hidup layak di hadapannya. Sesungguhnya tema ini kalau kita boleh jujur, kita tidak pernah layak sekali apapun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang berdosa, kita tidak pernah layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Sama dengan kita tidak pernah benar di hadapan Allah, tapi Tuhanlah yang membenarkan kita. Kita tidak pernah hidup kudus di hadapan Allah. Hidup kita penuh dengan dosa, tetapi Tuhanlah yang menguduskannya. Dan kita tidak pernah punya syarat diangkat anak Allah, tapi Allah lah yang mengangkat kita di dalam ketidaklayakan kita. Sehingga perkataan hidup layak di hadapannya, sesungguhnya sampai kapanpun kita tidak pernah layak, tetapi Tuhanlah yang melayakkan. Mari kita baca kembali Kolose 1 ayat 10 sampai ke-12. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya di dalam segala hal, dan karena kamu juga memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sebelum kita bahas ayat ke-11, kita lihat ayat ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Bagaimana? Supaya engkau berkenan kepadanya di dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang Allah. Bagaimana kita hidup layak di hadapan Allah? Kalau kita melihat bagian daripada penjelasan ini, kita harus punya pemahaman, bertumbuh dalam pemahaman Tuhan yang benar. Dan bagaimana hidup kita dalam pekerjaan yang baik, kita melakukan buah-buah yang menghasilkan buah yang terbaik buat Tuhan. Buah kebaikan, buah kebenaran. Dan di dalam kehidupan kita, kalau kita berbicara tentang buah roh, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemahan, lembutan, penguasaan diri, dan yang lainnya, maka kita harus menghasilkan buah. Buah itu tentu memberikan manfaat yang baik, bukan buah busuk, tetapi buah pertobatan yang kita wujudkan dan kita nyatakan. Apa itu menghasilkan buah? Yaitu buah kesabaran. Kita tidak menjadi orang yang suka marah-marah, tidak jelas, tidak menjadi orang yang emosian, yang tidak jelas, tidak menjadi orang yang egonya sangat tinggi. Itu disebut dengan menghasilkan buah. Buah kesabaran. Ada juga yang namanya itu buah kemurahan hati. Kita menjadi orang yang murah hati. Selama kita menjadi orang yang serakah, tidak pernah cukup dengan apa yang ada, kita tidak pernah murah hati dalam memberi kebaikan kepada orang lain. Kebaikan itu tidak hanya berbicara memberi barang, tetapi juga memberi maaf, memberi kesempatan orang lain berbicara, memberi kesempatan orang lain untuk mengemukakan pendapat, menghargai sudut pandang yang berbeda di antara kita. Itu kemudian disebut dengan buah yang namanya itu buah pengertian dan buah empati. Ada juga buah kesehatian yang kita perlu ungkapkan. Berapa banyak hubungan relasi baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam persahabatan yang terjadi bukan saling mendukung, saling menguatkan, tetapi yang ada adalah saling menyakiti dan saling melukai. Maka buah yang kita lakukan adalah buah yang namanya itu buah keberdosaan. Bagaimana mungkin kita layak? Kita tahu dengan jelas waktu kita membeli buah, maka buah-buah busuk kita akan singkirkan. Kita hanya akan membeli buah-buah yang baik saja. Kita kalau bicara tentang kehidupan kita, buah-buah kita yang sifatnya kebusukan, yang kalau dimakan itu menimbulkan sakit penyakit buat diri sendiri dan buat orang lain, kita harus buang jauh-jauh. Bagaimana hidup layak di hadapan Tuhan? Di hadapan Allah. Ayat ke-10, biarlah buahmu itu matang, engkau berbuahkan kebaikan. Pekerjaanmu adalah pekerjaan yang baik.
Pada ayat yang berikut dikatakan, ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan kuat kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kata tekun dan sabar sebagaimana dijelaskan tadi, kita melihat bahwa seseorang yang hidup layak di hadapannya, dia akan menjadi berkat dimanapun dia berada, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, kehidupan bertetangga, bahkan di jalanan tempat di mana orang sangat emosi, memaju laju kendaraan. Tidak ada orang yang sabar di sana. Semuanya kelihatan menjadi orang-orang yang egois. Siapa yang kemudian membahayakan siapa? Membahayakan pejalan kaki, yang nyebrang jalan. Banyak sekali kasus kecelakaan yang terjadi karena semua orang itu tidak sabar, tidak tekun, tidak teliti, kemudian tidak mau mengalah, semuanya mau menang sendiri. Hidup layak di hadapan Allah kalau kita lihat kembali kepada ayat yang ke-11, dan dikuatkan dalam segala kekuatannya oleh kemuliaannya, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, kemudian sambil mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Bagaimana hidup layak di hadapannya? Belajarlah mengucap syukur di dalam segala keadaan dan selalu bersuka cita. Orang yang tidak punya sukacita, orang yang tidak hati yang mengucap syukur, maka yang timbul dalam hidupnya adalah keluh kesah, tidak puas kepada ini, tidak puas kepada itu. Adalah keluh kesah. Merasa dirinya itulah yang paling malang dalam hidup ini. Merasa dirinya hidupnya yang paling menderita di dunia ini. Merasa hidupnya yang paling sengsara. Dia terus berkeluh kesah. Mengapa? Karena tidak mengucap syukur. Orang yang tidak mengucap syukur tidak pernah ada sukacita. Kita menjadi beban. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan menjadi, katakanlah, polusi suara kemana-mana. Kita mau berteman dengan orang yang seperti demikian, setiap bertemu hanya keluhan, setiap bertemu hanya ketidakpuasan. Kita tidak akan tahan dengan orang seperti demikian. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang sangat mudah mengucap syukur, sangat mudah bersuka cita, tidak perlu dengan perkara-perkara besar untuk bersuka cita, tetapi hal-hal kecil yang kita bisa syukuri, bahwa kita masih diberi kehidupan, kita masih detak jantung, kita masih berjalan, darah kita masih mengalir, nafas kita masih berfungsi, telinga kita masih berfungsi, mata kita bisa melihat banyak hal. Bukankah itu adalah ucapan syukur? Kalau diperhadapkan kepada kesulitan, kita pun mengucap syukur karena Tuhan tidak membiarkan kita di dalam kesendirian. Tuhan akan menguatkan kita. Kita harus hidup layak di hadapannya seperti yang firman Tuhan katakan. Biarlah kita menjadi pribadi yang terus diperbaharui oleh kebenaran firman Allah, menjadi orang yang melakukan pekerjaan yang baik, orang yang kemudian menghasilkan buah-buah yang indah sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, kita memang sebagaimana penjelasan di awal, kita tidak pernah layak di hadapan Allah. Tapi Tuhan melayakkan kita. Kalau Tuhan sudah melayakkan kita, maka anugerah penerimaan Tuhan itu sedemikian dalam, sedemikian tinggi, dan sedemikian luar biasa. Marilah kita belajar menerima segala peristiwa hidup yang terjadi, lalu kita hidup di dalam kebenaran, tidak mencari jalan-jalan yang keliru, tidak hidup di dalam keberdosaan, tapi hidup dalam pengetahuan yang benar, kemudian kita hidup di dalam jalan yang benar, dan kita juga hidup dengan cara-cara yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami hidup layak di hadapan Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.